Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurhayati dengan NIM 015014250112. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu materi pertama dan juga materi kedua dengan judul mengenal pecahan dan juga jenis-jenis pecahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Anissa Nurhayati dengan NIM 015014250112. Pernahkah teman-teman membagi kue dengan teman-teman kalian? Nah, bagian-bagian kue tersebut itulah yang disebut dengan pecahan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pecahan dan juga jenis-jenis pecahan. Dengan mempelajari materi ini, kita bisa mengetahui bagaimana itu pecahan dan juga apa saja jenis pecahan. Yuk, kita pelajari bersama-sama. Pecahan adalah bilangan yang menyatakan bagian dari suatu keseluruhan yang ditulis dalam bentuk A per B, di mana A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. B tidak boleh menjadi angka 0. Pecahan digunakan untuk menunjukkan bagian yang diambil dari keseluruhan atau dari suatu yang dibagi menjadi yang sama besar. Selanjutnya adalah unsur pecahan. Contohnya seperti 1 per 2, di mana 1 sebagai pembilang dan 2 sebagai penyebut. Dan di antara pembilang dan penyebut terdapat garis yang memisahkan antara pembilang dan penyebut yang bisa dibilang sebagai garis pemisah. Berikutnya adalah contoh untuk menentukan pecahan, di mana contohnya itu seperti saya memiliki satu kue utuh, yaitu kue pizza, di mana awalnya itu kue utuh ini menjadi satu, lalu saya bahagi menjadi dua. Hasil potongan kue tersebut bernilai setengah atau 1 per 2. Teman-teman, selain ditunjukkan dalam bentuk angka, pecahan juga ditunjukkan dalam bentuk garis bilangan, di mana garis bilangan adalah garis lurus yang menunjukkan bilangan dari yang kecil ke yang besar pada garis bilangan. Angka yang berada di sebelah kanan nilainya lebih besar daripada nilai di sebelah kiri. Nah, berikutnya adalah cara menentukan letak pecahan. Gambar di samping ini menjelaskan tentang letak pecahan dari yang paling terkecil sampai dengan yang paling terbesar. Cara menentukan letak pecahan. Untuk meletakkan pecahan pada garis bilangan, kita membagi jarak antara bilangan bulat, misalnya dari angka 0 sampai angka 1, dibahagi menjadi beberapa bagian sama besar sesuai dengan nilai penyebutnya. Contohnya seperti 1 per 2, di mana penyebutnya itu adalah 2. Nah, pada satu garis bilangan yang panjang, di sini angka 0 dan di sini angka 1. Karena penyebutnya 2, maka dibahagi menjadi 2 bagian yang sama, yaitu letaknya ada di tengah-tengah. Nah, jika penyebutnya angka 3, maka jarak dari angka 0 sampai ke angka 1 itu dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Nah, itulah tadi cara menentukan letak-letak pecahan. Nah, yang pertama itu adalah pecahan biasa, di mana pecahan biasa ini merupakan pecahan yang semua pembilangnya yaitu angka-angka. Yang pertama itu adalah pecahan biasa. Pecahan biasa merupakan pecahan yang penyebutnya merupakan bilangan bulat. Contohnya seperti 1 per 2, 1 per 4, 1 per 6, 1 per 8, 1 per 10, dan seterusnya. Nah, yang kedua adalah pecahan murni. Pecahan murni adalah pecahan yang nilai penyebutnya lebih besar dibandingkan dengan nilai pembilang. Contohnya seperti 1 per 4, 5 per 8, dan juga 2 per 4, di mana nilai penyebutnya itu lebih besar daripada pembilang. Nah, yang ketiga adalah pecahan campur.
dari bagian pembilang non-bulat dan juga bagian pecahan murni. Contohnya seperti ini. Yang pertama itu ada 2 1/2, ada 4 1/5, dan juga 5 2/7, di mana angka di depan pecahan bilangan murni ini merupakan bilangan bulat, contoh seperti 2 dan juga 4. Itu merupakan pecahan bilangan bulat. Sedangkan 1/2, 1/5, dan 2/7 itu merupakan bilangan murni, di mana penyebutnya itu lebih besar daripada pembilang. Nah, yang keempat adalah pecahan desimal. Bilangan yang penyebutnya bilangan kelipatan 10, yaitu 10, 100, dan juga 1000. Penulis bilangan ini menggunakan tanda koma. Nah, bilangan desimal ini dikenal dengan tanda koma. Jadi, pecahan desimal itu merupakan pecahan lalu diubah dalam bentuk desimal, yaitu contohnya seperti 2/10. Lalu diubah menjadi bentuk desimal, yaitu menjadi 0,2. Dimana mengapa 0,2? Karena 10 dibagi dengan 2 hasilnya 0,2. Selanjutnya adalah pecahan persen. Nah, teman-teman tahu nggak apa sih itu pecahan persen? Pasti di pikiran teman-teman itu pecahan persen itu pecahan yang ada lambang persennya. Nah, betul teman-teman. Jadi, pecahan persen adalah pecahan di mana angka 100 atau penyebutnya 100 itu diubah menjadi persen, atau bilangan pecahan per 100 yang ditandai dengan lambang persen. Contohnya itu seperti 37%. Nah, 37% ini dirubah dalam bentuk pecahan itu menjadi 37/100. 50/100 dirubah menjadi bentuk persen, yaitu menjadi 50%. Mengapa? Karena 100 ini dilambangkan menjadi persen gitu. Lalu ada 75/100 yang menjadi 75%. Nah, bagaimana sih kalau jika penyebutnya itu bukan 100, contohnya seperti 10? Nah, teman-teman, jadi jika penyebutnya itu 10, kita harus bisa mengkalikan penyebutnya ini sampai menjadi angka 100. Contohnya seperti 3/10 dirubah menjadi bentuk persen itu, maka 10 ini dikalikan dengan angka berapa sampai mendapatkan hasil 100. Berarti 10 kali 10. Nah, jadi jika 10 dikalikan 10 menjadi angka 100, maka pembilangnya juga itu harus dikalikan dengan 10. Jika penyebutnya dikalikan 10, pembilangnya juga dikalikan dengan angka 10. Jadi 3/10 dikali 10 dikali 10. Jadi 3 kali 10 menjadi 30, dan 10 dikali 10 itu menjadi 100. Nah, jadi hasilnya itu 30/100 dan berubah menjadi persen menjadi 30%. Ada pecahan senilai, di mana pecahan senilai merupakan 2 atau lebih bilangan pecahan yang memiliki perbandingan yang sama antara bilangan dan penyebutnya. Contoh pecahan senilai yaitu 1/2 sebanding dengan 4/8. Mengapa ya? Oke, mari kita bahas. Oke. Jadi contoh saya akan tulis di sini ya, teman-teman. Jadi 1/2 sebanding dengan 4/8. Jadi teman-teman, 1/2 ini kita kalikan dengan angka 4. Jadi pembilangnya dikali dengan angka 4. Pembilangnya dikali dengan angka 4 dan juga penyebutnya ini dikalikan dengan angka 4. Jadi hasilnya 1 dikali 4 hasilnya 4, dan 2 dikali 4 hasilnya 8. Nah, sama kan? Nah, ternyata gampang kan teman-teman? Dan tidak susah juga. Oke, demikian pembelajaran presentasi saya hari ini tentang mengenal pecahan dan juga jenis-jenis pecahan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat membantu teman-teman untuk memahami pelajaran ini dengan baik. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang sudah diberikan.
Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Bye!